Hai semua, buat kamu yang lagi punya masalah keuangan, mungkin kamu saat ini sedang bekerja, tapi nggak tahu setelah gajian uangnya lari kemana, ataupun kamu yang sudah punya usaha, tapi kamu nggak punya pembukuan yang cukup, sehingga kadang-kadang uang usaha dan uang pribadi malah kecampur. Akhirnya kita asal pakai uangnya, sehingga kita nggak tahu nih mana uang untuk usaha, mana yang bisa kita gunakan untuk konsumsi pribadi. Dan seringnya sih uang yang harusnya kita putar untuk usaha malah kita gunakan untuk konsumsi pribadi. Akhirnya kita nggak bisa terusin usaha kita. Ataupun buat kamu yang mungkin lagi cari cara bagaimana mengatur atau mencatat keuangan pribadi kalian. Entah kalian itu adalah seorang mahasiswa, ibu rumah tangga, atau mungkin seorang trader di kripto, di saham, kalian juga bisa gunakan aplikasi ini untuk mencatat setiap profit atau kerugian kalian. Oke, jadi ini adalah aplikasi untuk mencatat keuangan pribadi ya. Namanya adalah Money Manager. Teman-teman bisa download ini di Play Store. Dan aku nggak tahu apakah ini tersedia di iOS. Tapi yang pasti aku sudah gunakan aplikasi ini lebih dari 4 tahunan. Jadi yang kemarin itu aku pakai aplikasi yang versi free. Dan sekarang karena aku merasa aplikasi ini cukup worth it untuk aku pakai. Dan kebetulan juga lagi ada promo sih kemarin. Jadi aku beli yang versi Pro. Oke, untuk pengenalan menu, cara settingnya seperti apa, lalu bagaimana kita bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan, bagaimana kita membuat anggaran, dan bagaimana cara mengatur akun kalau misalkan kita itu punya hutang, dan lain sebagainya. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya, bisa dong bantu support channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Jika misalkan teman-teman punya pertanyaan, boleh untuk join di grup Telegram kami ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, jadi ini adalah aplikasi Money Manager yang aku sudah pakai dan kebetulan ini adalah versi yang Pro ya. Jadi teman-teman bisa coba dulu untuk versi yang free. Nanti kalau kalian misalkan merasa kurang untuk fasilitasnya bisa gunakan yang Pro. Jadi di sini aku mau sharing sedikit nih untuk aplikasi ini, bagaimana cara setting-settingnya, kemudian menu-menu apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, kita akan bahas di video kali ini. So, jangan lupa untuk tonton sampai habis ya videonya. Oke, kita mulai dulu deh. Untuk pengenalan menu mungkin supaya teman-teman yang mungkin mau pakai aplikasi ini nggak kesulitan dalam pengenalan di menu-menu ini. Lalu bagaimana cara men-setting aplikasinya juga biar mempermudah kalian dalam pencatatan. Oke, yang pertama kita mulai dari menu yang pertama ya. Ada menu trans atau transaksi. Kemudian di sebelahnya ada start atau statistik. Kemudian di sebelahnya ada akun. Di sebelahnya ada pengaturan. Oke, kita mulai dulu dari yang pengaturan ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa atur nih corak warnanya. Kalau kalian misalkan nggak suka pakai mode yang ini, bisa pakai mode gelap atau yang lain, terserah kalian. Di sini pakai mode gelap seperti ini, kalau mode terang seperti ini. Oke, pakai mode terang aja. Sekarang aku jelasin dulu. Di sini ada pengaturan. Nah, teman-teman bisa atur nih untuk grup akunnya, manajemen akunnya di sini. Kemudian kalau kalian misalkan ada akun-akun yang sudah kalian hapus dan kalian mau recovery juga bisa lewat menu ini. Nah, kalau kalian menggunakan versi Pro, itu kalian punya kesempatan unlimited untuk membuat akunnya. Tapi kalau kalian menggunakan yang versi free, itu ada batasannya, sekitar 10 akun kalau nggak salah. Jadi aku putuskan untuk membeli yang versi Pro ini supaya lebih mudah untuk aku bisa menginput lebih banyak data. Di sini kita bisa gunakan mata uang apapun. Untuk secondary-nya aku pakai yang USD atau US dollar. Jadi yang primernya yaitu yang utamanya adalah tetap rupiah. Nah, di sini kita bisa mengelola anggaran ya. Nanti kita akan sama-sama belajar untuk membuat anggarannya. Di sini aku mau jelaskan dulu untuk menu-menu umumnya seperti apa. Jadi di sini adalah menu pengaturan yang mana kita bisa mengatur seluruh keperluan kita mengenai aplikasi ini. Contohnya kita mau membuat akun, kita mau mengganti tampilan, kita mau membuat menu keamanan, dan lain sebagainya. Oke, next kita sekarang masuk ke menu akun. Jadi di menu akun ini adalah menu yang penting banget nih. Maksudnya menu akun adalah sebuah media yang tempat kita itu meletakkan uang kita. Jadi contohnya di sini ada menu kas, yaitu ya seperti uang cash mungkin, atau seperti uang yang ada di dompet kita atau uang tunai. Jadi di sini kita coba input untuk pengawalannya, misalkan 1 juta. Misalkan kita sekarang sudah punya uang cash
sebesar 1 juta kita bisa masukkan di sana. Jadi di situ aku setting 1 juta. Kemudian kalau teman-teman mau menambahkan akun yang lain juga bisa. Jadi tinggal klik yang ini kemudian tambahkan. Nah, di sini teman-teman bisa milih nih grup akunnya yang mana. Oke, contohnya adalah yang investasi, kita punya emas misalkan nih, kita tulis saja namanya emas. Jadi sudah masuk di grup investasi. Sekarang instrumennya apa? Contohnya adalah emas, terus jumlahnya berapa? Kira-kira berapa estimasi dari investasi kita tersebut? Contohnya di sini aku pakai 10 juta. Kalau sudah, klik aja yes. Akan langsung ditampilkan di bagian menu investasinya. Nah, begitu juga kalau teman-teman misalkan punya akun-akun yang lain seperti akun e-wallet atau akun rekening bank dan lain sebagainya, itu tetap bisa kalian input di sana. Di sini contohnya aku pakai di menu kartu ini ada bank apa, misalkan Bank Indo contohnya. Terus aku punya uang berapa di sana. Jadi contohnya di sini pakai 10 juta. Kalau sudah langsung aja disimpan. Oke, jadi mudah banget ya. Setelah kita simpan, maka semua data aset kita akan tertera di sana tuh, ada di bagian asetnya. Kemudian kalau misalkan kita punya hutang akan masuk di bagian liabilitasnya. Oke, kalau kita misalkan salah ketik nih, kita mau setting sedikit, kita bisa kok tetap setting, klik yang ini, kemudian klik yang gambar pensil ini, kemudian kita ganti. Contohnya kita mau ganti dari kartu ke akun. Sudah berhasil kita ganti. Jadi ini fleksibel banget teman-teman. Teman-teman bisa gunakan aplikasi ini, sangat mudah, sangat cocok menurut aku karena aku juga sampai sekarang juga masih pakai aplikasi ini. Kemudian misalkan nih kita tambahkan lagi akun hutang misalkan. Nah, kalau dicari di grup akun ini kan nggak ada nih untuk akun hutangnya. Nah, maka dari itu kita bisa buat akun yang baru misalkan. Jadi kita masuk ke menu pengaturan lagi. Kemudian di sini masuk ke pengaturan. Terus kita klik untuk grup akun. Nah, di sini ada tanda plus. Teman-teman bisa tambahkan di sana misalkan akunnya adalah hutang. Oke, kalau sudah langsung simpan. Nah, sekarang baru kita bisa masuk ke menu akun lagi yang tadi. Terus kita bikin untuk akun hutang kita. Andaikan kita punya hutang gitu. Nah, di sini pilih yang hutang, kemudian namanya apa? Terserah kalian mungkin hutang sama orang, tulis saja nama orangnya, atau kalian misalkan kredit usaha rakyat, tulis KUR gitu misalkan. Terserah. Terus jumlahnya berapa? Jumlahnya ini harus jumlah total ya, dari hutang kalian yang harus kalian bayarkan. Termasuk bunga-bunganya gitu, jangan yang pokoknya aja gitu. Kalau sudah masukkan angkanya. Oke, sorry di sini untuk angkanya teman-teman jangan pakai yang angka biasa tapi diisikan dia minus. Jadi contohnya di sini adalah min 15 juta. Kalau sudah klik simpan. Kemudian yes. Nah, di sini sudah diperbarui untuk datanya, maka kalau dilihat dari akunnya nanti dia akan masuk ke liabilitas sebesar 15 juta. Jadi nanti untuk cara pembayarannya aku akan jelaskan. Jadi kurang lebih begitu cara kita mencatat. Jadi untuk di sini aset kita adalah 21 juta, liabilitasnya 15 juta, terus totalnya itu tentunya adalah aset dikurangi liabilitas, dapatnya 6 juta. Jadi simpel banget sih teman-teman. Oke, aku kira cukup di menu akun ini. Sekarang kita beralih ke menu start. Jadi di sini adalah statistik kita ya. Misalkan nih di bulan November kita punya pengeluaran berapa, pemasukan berapa, semua akan tertera dalam bentuk grafik di sana. Oke, kita masuk sekarang ke menu transaksi. Bagaimana kalau kita ingin melakukan transaksi nih? Teman-teman bisa catat di menu trans ini. Jadi klik aja yang tanda plus ini, kemudian masukkan. Misalkan kalian punya pendapatan, contohnya masuknya ke menu akun yang kas misalkan. Terus ini adalah upah, misalkan kan dapat gaji atau dapat pemasukan bulanan, masukkan ke sana. Jadi ini bisa fleksibel banget. Kalau nggak ada tertera, tinggal tulis yang pensil ini, kemudian kita tambahkan. Misalkan kita mau kategorinya apa, adalah hasil usaha contohnya. Klik simpan. Nah, sekarang kita kembali. Nah, di sini sudah ada hasil usaha. Teman-teman bisa masukkan di sana, kemudian masukkan nominalnya berapa. Contohnya adalah 2 juta rupiah. Oke, pembukuan untuk pemasukan sudah berhasil kita buat. Begitu juga kalau kita mau buat yang pengeluaran nih teman-teman. Jadi caranya sama aja.
pilih akunnya, contohnya kita mau beli apa, kategorinya adalah makanan, jumlahnya berapa, 100.000 misalkan, terus simpan. Atau teman-teman kalau misalkan mau masukkan gambar atau deskripsi juga bisa. Kalau sudah, klik simpan. Oke, sekarang kita coba bikin transaksi lain lagi. Jadi di sini aku pakai contoh, misalkan kita mau melakukan transfer, kita mau bayar utang nih, misalkan teman-teman. Jadi kita masuk ke menu transfer, kemudian darinya ini kita masukkan akunnya itu dari mana. Jadi contohnya di sini adalah emas nih. Kita kan punya investasi emas nih tadi. Nah, sekarang kita masukkan emas, kemudian kepada. Jadi tujuan rekening kita kemana? Misalkan KUR nih, kita mau bayar hutang kita dengan investasi emas kita senilai 2 juta contohnya. Kemudian kalau sudah langsung oke. Nah, akan langsung otomatis ya untuk saldo ataupun akun investasi kita itu berkurang. Tadi kan 10 juta nih, sekarang tinggal 8 juta. Dan juga utang kita juga otomatis dia berkurang, teman-teman. Jadi kurang lebih begitu caranya kalau kita misalkan melakukan tindakan bayar hutang atau lain sebagainya, kita bisa lakukan pembukuan dengan cara transfer tadi. Jadi simpel banget kan teman-teman. Kalau kalian misalkan punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar aja. Itu aku sebisa mungkin akan coba bantu untuk menjawab. Nah, sekarang kita masuk ke menu statistik nih. Nah, untuk penggunaan statistiknya, teman-teman bisa cek berapa pemasukan kalian, berapa pengeluaran kalian. Nggak cuma secara bulanan sih, tapi juga bisa secara periode yang lebih besar. Misalkan 4 tahun, itu tetap bisa kalian cek. Contohnya di sini bisa cek dalam bentuk mingguan atau yang periodik. Ini teman-teman bisa ya untuk lihat dia dari beberapa tahun ke belakang, bahkan teman-teman bisa lihat statistiknya seperti apa. Jadi simpel banget. Aku rasa aplikasi ini cocok banget buat teman-teman semua yang memang mungkin sudah semakin aware nih sama pengeluaran dan juga pemasukan. Mungkin kalian itu boros karena kalian nggak pernah mencatat pengeluaran kalian sendiri. Kalau kalian mencatat pengeluaran kalian akan bisa untuk mengevaluasinya di lain hari. Sehingga mungkin untuk pengeluaran bisa kalian tekan. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba untuk melakukan transaksi lagi. Contohnya di sini kita mau setting nih yang tadi ternyata kita nggak belanja 100.000 tapi kita belanjanya itu 150.000. Tetap bisa teman-teman setting di menu transaksi. Oke, mari kita explore lagi. Tadi kan yang menu transaksi harian. Sekarang kita masuk ke kalender. Nah, di sini kelihatan jelas untuk apa-apa saja transaksi kita yang kita gunakan jika dilihat dari scope kalender. Teman-teman juga bisa masukkan catatan. Jadi contohnya di sini kita pengen memberikan notifikasi apa, teman-teman bisa tulis saja di menu catatan ini, misalkan bayar utang ya. Jadi kita masukkan di sini. Tapi teman-teman tolong disadari kalau aplikasi ini belum mendukung kita untuk memberikan notifikasi berupa alarm atau lain sebagainya. Tapi kita cuma bisa mencatatnya dalam bentuk catatan kecil seperti ini. Jadi nggak ada notifikasinya. Dan kalau misalkan di hari H itu nggak akan diinformasikan sih. Jadi ya untuk note aja itu masih oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita cek di mingguan. Di sini adalah statistik mingguan ya. Teman-teman bisa kelihatan berapa pengeluaran kalian dan juga pemasukan kalian di minggu keberapa. Kemudian di bulanan ini juga sama. Untuk periode bulanannya, pengeluaran dan pemasukan kalian berapa. Kemudian di menu total ini adalah anggaran teman-teman. Nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat anggarannya di aplikasi ini. Oke, mungkin sekian aja untuk pengenalan untuk menu transaksinya. Sekarang kita coba masuk menu setting di atas ini. Jadi di menu setting atas ini kita bisa untuk melakukan filter mungkin untuk pengeluaran kita di bulan ini, di periode ini. Itu bisa dicek lewat fitur itu. Kemudian di sebelahnya itu ada kaca pembesar, yaitu untuk melakukan pencarian nih. Misalkan kita sudah melakukan transaksi di bulan ini, tapi kita bingung transaksi itu namanya apa, bisa tulis saja di menu pencarian ini. Misalkan kalau kalian mencatat untuk pembayaran listrik, pembayaran air, atau apapun, itu bisa lebih mudah dengan menu pencarian ini. Sehingga kalian bisa tahu nih, misalkan bulan ini bayar listriknya berapa ya, terus bulan kemarin berapa.
Oke, untuk cara bayar utang udah, terus gimana sih kalau caranya kita misalkan kita, melakukan investasi nih. Nah, kita masuk ke menu plus ini seperti biasa, kemudian kita klik untuk di menu transfernya, teman-teman. Jadi misalkan kita mau pindahkan, ya kita pakai menu transfer. Contohnya di sini aku mau pindahkan dari uang kas ke, investasi. Investasinya apa? Yaitu emas. Terus tinggal input aja jumlahnya berapa, kalau sudah simpan. Maka sudah otomatis ya, sudah nambah dari 8 juta jadi 8.100.000. Jadi begitu caranya kalau kita misalkan punya utang atau kita mau berinvestasi. Aplikasi ini juga sangat lumayan bisa untuk memberikan kita evaluasi. Di sini juga ada menu statistiknya, kita bisa lihat nih, pemasukan kita hari ini, bulan ini itu seperti apa. Apakah ada peningkatan dari segi pendapatannya atau justru yang pengeluarannya yang meningkat. Oke, aku rasa udah pada paham. Sekarang kita sama-sama belajar ya bagaimana cara membuat anggaran. Jadi kita masuk ke menu pengaturan, kemudian masuk dulu ke menu pengaturan, kemudian kita masuk ke setting anggaran atau pengaturan anggaran. Klik yang itu, dan di sini klik yang plus ya teman-teman. Jadi untuk melakukan ini adalah untuk membuat anggaran bulanan. Jadi kategorinya apa? Contohnya adalah makanan. Makanan jumlah budgetnya berapa nih sebulan? Contohnya adalah mungkin 1 juta. Kalau sudah, langsung aja disimpan. Kemudian akan langsung tertera di sana. Kemudian kita buat anggaran yang lain, contohnya adalah transportasi. Jumlahnya berapa? Masukkan, misalkan 500.000. Kemudian simpan. Oke, kalau kita membuat anggaran yang lain, silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri untuk anggarannya. Oke, sekarang anggarannya misalkan sudah jadi nih. Terus bagaimana kita melihat track recordnya? Apakah anggaran ini masih dalam budget atau sudah over budget? Caranya masuk ke menu transaksi, kemudian kita masuk ke menu total ya teman-teman. Kalender, mingguan, bulanan, kemudian terakhir total. Nah, di sini akan muncul budget kalian itu berapa dalam 1 bulannya. Teman-teman bisa ukur lewat sini. Jadi aplikasi ini lumayan membantu sih buat aku. Kalau misalkan kita punya pemasukan rutin setiap bulan, bisa tuliskan di sini budgetnya berapa, sehingga kita bisa kontrol nih setiap periode. Misalkan kita sudah over budget nggak ya, kita jajannya mungkin kelebihan di bulan ini dan lain sebagainya. Kemudian apa saja yang ada di menu ini teman-teman bisa koneksikan dengan PC teman-teman. Kalau kalian misalkan mau melihat data yang lebih luas dengan layar yang lebih luas, bisa konekkan aja dengan PC. Di sini aku nggak tunjukkan caranya gimana, tapi yang pasti kalian sudah harus punya yang pro dulu supaya bisa connect sama PC. Kemudian kalian juga bisa melakukan backup dengan Google Drive. Kalau kalian misalkan mau backup di HP aja juga bisa. Jadi masuk ke menu sini, kemudian klik yang backup device. Jadi setelah kalian backup ini, kalian bisa send ya ke aplikasi ataupun ke HP lain supaya kalian bisa buka data yang sudah kalian buat ini di aplikasi yang lain atau di perangkat yang lain. Jadi kurang lebih itu fungsinya backup ini. Kalian tinggal cari aja filenya di file manager kalian, cari yang bagian money manager. Di sana biasanya ada yang menu backupnya. Jadi kurang lebih gitu aja. Semoga sih sudah jelas. Oke deh, mungkin sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau suka kontennya, ingat ya untuk subscribe, klik like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata saya Andre, makasih.